jika ingin bersetubuh, maka keduanya masuk kubah, lalu menurunkan kelambu sutra yang amat indah, sehingga semua tertutup dan hening sepi, mesra. Ketika Nabi Adam menikmati surga bersama Ibu Hawa, kebahagiaan selalu menyertai mereka berdua. Tak sehari pun berlalu tanpa rasa bahagia. Setiap hari bertamasya dengan pertamanan surga. Jika dekat pada pohon yang terlarang, mereka menjauh. An-Naisaburi menuturkan bahwa pohon yang terlarang itu bernama pohon Hinto, pohon surga yang terbesar dengan beberapa tangkai buah. Buahnya besar-besar, kurang lebih sebesar kepala onta. Warna dagingnya putih, rasanya manis bagaikan madu. Iblis mengerti bahwa Adam dilarang makan buah itu. Ia mengintai dari pintu surga selama 300 tahun lamanya. Ia mengetahui ada burung-burung merak yang keluar masuk. Iblis ingin menggoda agar mereka diturunkan dari surga. Maka ia menemui burung merak yang bisa keluar masuk. Iblis minta tolong agar merak dapat membawanya masuk. Namun merak tidak bersedia membawanya secara rahasia. Ia hanya menunjukkan iblis binatang yang mungkin bisa. Maka merak menemui ular, binatang yang amat indah saat itu. Merak bilang bahwa di pintu surga ada malaikat yang mulia. Maka ular memenuhi iblis di pintu surga dan berdialog berdua. Akhirnya ular mau menolong iblis untuk dibawa ke surga. Iblis masuk ke mulut ular agar dapat masuk secara rahasia. Iblis minta pada ular agar diturunkan pada pohon Hinto. Dari pohon itulah iblis mulai meniup seruling yang menggiurkan, membuat Nabi Adam dan Ibu Hawa ingin mendekati pohon terlarang itu. Mereka amat tertarik sehingga agak mendekat pohon tersebut. Iblis mulai memanggil Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ketika mereka mendekat, iblis berkata, "Kemarilah Adam." Nabi Adam pun menjawab, "Kami dilarang mendekati pohon itu." Maka iblis mengatakan pada Nabi Adam dan Ibu Hawa, "Tuhanmu tidak melarangmu untuk mendekati pohon itu, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Iblis juga bersumpah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa bahwa pohon ini sungguh tidak membahayakan. Siapa saja makan buah pohon ini, ia tidak akan beruban. Iblis memantapkan godaannya dengan kata-kata, "Ini lakuma minan nasihin." Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Kemudian Nabi Adam pun mulai percaya kepada iblis, sebab ia yakin tidak ada yang berani bersumpah dengan menyebut asma Allah kecuali benar kata-katanya. Ibu Hawa sangat mendambakan kekal di surga, maka ia mendekat dan makan buah Hinto tersebut. Nabi Adam melihat bahwa Ibu Hawa tidak apa-apa setelah memakan buah itu. Maka Nabi Adam pun juga ikut makan. Ketika buah tersebut sudah sampai di perut Nabi Adam, maka lepaslah mahkota serta pakaian mereka berdua. Sebagian ulama menuturkan bahwa Nabi Adam makan buah tersebut bukan berniat melanggar aturan. Beliau melakukan karena lupa, terkesima dengan perkataan iblis. Allah berfirman, "Dan sungguh telah kami janjikan kepada Adam sebelumnya, maka ia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan kuat. Namun karena derajat dan kepangkatannya sebagai calon khalifah, maka ia tetap dijatuhi sanksi, dan itu memang suatu proses." Al-Kisah, ketika pakaian Nabi Adam dan Ibu Hawa telah lepas dari tubuhnya, mereka mengelilingi pohon-pohon surga mencari daun-daun untuk dipakai sebagai penutup aurat mereka berdua. Namun daun-daun itu lari meninggalkan mereka. Ada beberapa daun yang menaruh kasih sayang kepada mereka. Dalam suatu cerita, daun itu adalah daun pohon tin. Dalam cerita yang lain, daun itu adalah daun pohon oud. Suatu cerita yang lain, daun itu adalah daun hina-hina. Setelah keduanya dapat menutup aurat dengan daun-daun itu, maka malaikat Jibril diperintah Allah untuk membawa mereka keluar.
Nabi Adam dan Ibu Hawa pun diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di atas perbukitan Hindi namanya Rahun. Sedangkan Ibu Hawa diturunkan di tepi laut di Jeddah. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada di tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Menurut pandangan lahir, mereka adalah terisolir dari surga. Namun hakikatnya, dengan melalui proses tersebut, Nabi Adam diangkat derajatnya sebagai khalifah. Iblis dikeluarkan dari grup malaikat dan kini menjadi syaitan. Ia bertempat tinggal di Irak, Arab Bashrah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setelah turun, iblis menikah dengan dirinya sendiri, lalu bertelur 4 butir dan disebar ke 4 penjuru dunia. Sedangkan menurut riwayat Mujahid, setelah turun, iblis nikah dengan ular yang membawa dirinya, lalu bertelur 4 butir dan disebar ke 4 penjuru dunia. Bentuk ular berubah dan menjadi ular yang berbisa. Semula dapat berbicara, sekarang menjadi bisu. Semula berjalan dengan kaki, sekarang berjalan dengan perutnya. Ia diturunkan di negara Asbihan. Burung merak pun yang asalnya berhias dengan emas dan permata, kini dilepas perhiasannya, tinggal bekas-bekas pada bulu-bulunya. Dan diturunkan di negara Babilonia. Ada yang mengatakan di Intokia. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa menikmati hidup di surga hanya setengah hari. Setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun hari dunia. Seorang penyair melanturkan syair Bahar Wafir yang bunyinya, "Hanya dengan satu kesalahan dan satu dosa, beberapa makhluk dikeluarkan dari surga. Bagaimana Anda menginginkan masuk surga dengan beberapa ribu kesalahan yang Anda lakukan?" Diriwayatkan bahwa Nabi Adam diturunkan dari surga pada hari Jumat. Ketika telah sampai di bumi, beliau langsung tidur, dan Allah menjatuhkan rasa ngantuk dan ingin tidur. Hewan dan burung serta apa yang bernyawa semuanya tidur. Maka hari itu dinamakan hari Sabtu atau hari istirahat. Maka ketika matahari telah muncul dan Nabi Adam melihatnya, semakin siang semakin tinggi, Nabi Adam merasa heran. Ketika telah berada di atas dan sengatannya terasa panas, Malaikat Jibril datang dan Nabi Adam mengadu kepada Malaikat Jibril. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa selama 300 tahun Nabi Adam berada di bumi, beliau tak pernah mengangkat kepalanya karena malu kepada Allah. Selama 200 tahun beliau menangis dengan cucuran air mata. Air mata itu menggenang sehingga dapat diminum oleh burung-burung, membasahi tanah sehingga ditumbuhi oleh rumput-rumput. Ketika Nabi Adam mengadu kepada Malaikat Jibril tentang panas matahari, serta tubuhnya yang telanjang tanpa sehelai pakaian, Jibril naik ke surga mengambil domba dan dibawa ke bumi. Ia tak langsung memberikannya kepada Adam, namun ia menuju ke tempat Ibu Hawa dan memotong bulu-bulu domba itu, lalu mengajari Ibu Hawa cara membuat benang dan menenun. Ketika Ibu Hawa telah menghasilkan sehelai kain, maka Malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Adam untuk dipakai. Malaikat Jibril tidak memberitahu bahwa kain tersebut dari Ibu Hawa, sehingga walaupun jauh ia dapat menikmati jasa sang istri. Pada suatu ketika, Nabi Adam mengadu kepada Malaikat Jibril bahwa ia lapar. Maka Malaikat Jibril pergi dan datang kembali dengan membawa 2 sapi. Malaikat Jibril mengajari Nabi Adam untuk membajak tanah, menggarap sawah, kemudian pergi dan datang kembali dengan membawa bibit gandum. Malaikat Jibril mengajari Nabi Adam untuk menanam gandum dan bertani. Allah memberi keajaiban, gandum tersebut tumbuh seketika, juga berbuah seketika. Maka Jibril mengajarinya memanen. Dan pada saat itu pula Nabi Adam bertanya, "Bolehkah aku makan?" Jibril pun menjawab, "Sabar dulu Adam." Lalu Jibril pergi dan datang kembali dengan membawa 2 batu. Batu itu digunakan untuk menggiling gandum menjadi tepung. Lalu Nabi Adam bertanya kembali, "Bolehkah aku makan Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Sabar dulu Adam." Maka Malaikat Jibril pergi dan datang kembali dengan membawa api. Jibril mengajari Adam cara-cara membuat roti, maka Adam bisa berhasil membuat roti.
Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, "Bolehkah aku makan Jibril?" Jibril pun menjawab, "Sabar, tunggu matahari terbenam." Maka Nabi Adam adalah orang yang pertama kali berpuasa. Diceritakan bahwa ketika Nabi Adam mengulurkan tangan hendak mengambil roti, Allah menggodanya agar Nabi Adam semakin melihat keajaiban-keajaiban. Roti tersebut lari hingga jauh ke kaki bukit, dan Nabi Adam mengejarnya hingga bisa menangkapnya. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Adam, engkau mengejar roti itu, maka engkau berhasil menangkapnya. Andai engkau mau bersabar dan tidak tergesa-gesa, maka roti itu akan datang sendiri kepadamu." Diceritakan pula bahwa ketika Nabi Adam telah makan, maka sisanya disimpan olehnya. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Adam, andai engkau tidak menyimpannya hingga malam, maka anak cucumu kelak tidak akan menyimpan sisa makanan mereka." Grafik kehidupan seseorang tidaklah diciptakan oleh dirinya sendiri, melainkan telah direncanakan dan dikehendaki oleh Yang Kuasa. Ketika grafik sedang turun, tak seorang pun dapat mengangkatnya. Sebaliknya, jika sedang naik, tak seorang pun dapat menghalanginya. Kenangan indah di surga bersama Hawa terlukis dalam benak. Kini semua keindahan itu telah hilang, hanya tinggal kenangan. Yang ada kini adalah pengalaman baru yang harus dijalani mereka. Namun pengalaman itulah yang membuat mereka berdua sempurna. Seseorang yang diprogram untuk ditugasi sebagai khalifah memang perlu dilatih dengan manis dan pahitnya kehidupan. Keindahan, kenikmatan, keganjilan, kesengsaraan, senyum, tangis, bagi seorang pemimpin yang terlatih adalah sesuatu yang biasa. Begitulah perihal yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam. Pada suatu saat ketika beliau sedang menggarap sawah dengan dua sapi dari surga, yang satu hitam, yang satu merah. Tiba-tiba seekor sapi mogok tidak mau berjalan. Nabi Adam memukulnya dengan tongkat yang ada di tangannya. Allah memperlihatkan kekuasaan dan sifat lembutnya kepada Nabi Adam. Maka menguasakan sapi tersebut dapat berbicara dan bertanya, "Wahai Adam, di mana engkau dulu berada?" Nabi Adam menjawab, "Di surga." Sapi bertanya lagi, "Mengapa engkau kini berada di sini?" Nabi Adam pun menjawab, "Karena aku tidak taat kepada Tuhanku." Kemudian sapi bertanya lagi, "Apakah engkau dulu dipukul oleh Tuhan?" Nabi Adam menjawab, "Tidak." Kemudian sapi bertanya lagi, "Tuhan Maha Lembut, tidak memukulmu ketika tidak taat." Tertamparlah Nabi Adam dengan perkataan sapi tersebut. Nabi Adam lalu menangis dan berkata, "Ya Allah, segala sesuatu kini memalukan aku, hingga binatang pun mencelaku, membuat aku malu." Maka Allah memerintah malaikat Jibril untuk menutup mulut sapi, agar tidak dapat berbicara lagi. Pahit dan getir kehidupan di bumi dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah dahulu sedap dan manisnya dinikmati dalam surga, namun setelah terbiasa maka pahit dan getir itu pun terasa nikmat. Ketika datang perasaan sengsara, ia tidak cemas kepada Tuhan, tetapi ia kembali pada dirinya sendiri dengan penyesalan, mengakui kesalahan dan berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah pernah bersabda bahwa Nabi Musa menghujai Nabi Adam, maka Nabi Adam menghujai Nabi Musa. Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi menulis bahwa Rasulullah pernah bersabda, Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, pertemukan kami dengan Adam, yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga." Maka Allah mempertemukan mereka berdua, sehingga Nabi Adam dan Musa dapat berdialog. Nabi Musa berkata, "Apakah Anda ini Adam?" Nabi Adam pun menjawab, "Ya, betul." Nabi Musa bertanya lagi, "Anda yang diajari nama-nama semua benda oleh Allah?" Nabi Adam menjawab, "Ya, betul." Dan Nabi Musa bertanya lagi, "Apa yang mendorong Anda mengeluarkan kita dari surga?" Nabi Adam bertanya, "Kamu ini siapa?" Nabi Musa pun menjawab,
"Saya Musa." Nabi Adam bertanya lagi, "Kamu ini Musa nabinya Bani Israel?" Nabi Musa menjawab, "Ya, betul." Nabi Adam pun bertanya lagi, "Kamu yang diajak bicara langsung oleh Allah?" Nabi Musa pun menjawab, "Ya, betul." Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, "Apakah kamu mencelaku terhadap hal yang telah diprogramkan?" Maka Nabi Musa pun diam, tidak dapat berbicara.